Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Hanafi Yunus LC MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya, yaitu analisis hukum Islam terhadap jual beli mystery box pada marketplace. Muamalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang diterapkan berdasarkan prinsip syariat Islam. Jadi dengan kata lain, agama Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja, melainkan Islam menghendaki kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan antar sesama manusia lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah ialah perbuatan manusia dalam menjalin adanya suatu hubungan antar sesama manusia dengan Allah dengan manusia lain. Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah diperlukan suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain, khususnya jual beli. Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar-menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Pada era modern ini, teknologi seperti saat ini, jual beli saat ini tidak mesti berhadapan langsung dengan penjual, yakni dengan menggunakan internet, handphone, jual beli melalui kartu kredit atau debit, syariah, cek, dan pembayaran melalui cek atau giro. Shopee merupakan sebuah situs atau marketplace yang bergerak di bidang jual beli online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli serta dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Platform ini hadir dalam bentuk aplikasi yang praktis serta memudahkan para penggunanya ketika melakukan kegiatan transaksi secara online. Menjalankan bisnis online tidak jauh berbeda dengan bisnis atau berjualan secara offline. Tentu saja di balik jual beli di dalam Shopee, yaitu jual beli jasa salam secara online, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat produk secara langsung yang akan dibeli, memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak pasti, serta terjadinya unsur gharar atau unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Gharar merupakan jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan wujudnya, tidak dapat diserahkan, dan tidak adanya kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang akan dijual. Gharar merupakan sesuatu bersifat spekulasi atau samar-samar, haram diperjualbelikan karena dapat memungkinkan terjadinya ketidakjelasan dalam barang tersebut. Fenomena yang terjadi saat ini adalah suatu model jual beli pesanan secara online yang dikenal dengan istilah mystery box. Mystery box di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk yang akan dibeli. Isi produk yang akan dibeli mungkin seperti iPhone 13 tapi isinya tidak jelas. Pembahasan.
Mystery box merupakan suatu produk berisi barang-barang yang berbeda. Untuk sebuah produk mystery box, pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi barang tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ini menemukan sebuah praktik transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penjual produk mystery box atau kotak misteri pada situs Shopee menjual dan memberikan keterangan di kolom bagian deskripsi berupa kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli. Yang kedua, selanjutnya pembeli memesan produk mystery box pada situs Shopee dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh. Ketiga, setelah pembeli menentukan jenis barang yang diinginkan, selanjutnya pembeli melakukan proses pembayaran terkait dengan pembeli mystery box tersebut. Keempat, setelah proses pembayaran berhasil dilakukan produk mystery box yang dipesan akan dikemas dan dikirim ke pembeli. Hasil analisis. Dalam praktiknya, peneliti ini menemukan beberapa kasus pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak penjual. Hal ini terdapat pada beberapa kasus. Kasus yang pertama terjadi pada pembeli yang bernama Budi Saputra, 22 tahun, yang berasal dari Lingga Utara, yang membeli produk elektronik dengan hadiah tertinggi iPhone 13 Pro Max seharga 40.000. Alasan pembeli ingin produk tersebut ialah karena iseng-iseng yang ingin membeli produk tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menemukan banyak kasus jual beli mystery box yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari para pembeli produk mystery box. Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak diketahui isinya secara pasti. Dalam hukum Islam, seluruh akad jual beli diatur dalam konsep muamalah. Akad jual beli hukumnya boleh dilakukan secara rukun-rukun dan boleh dilakukan selama rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Akad salam merupakan salah satu jual beli yang diatur di dalam agama Islam. Praktik mystery box ini tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli salam, yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli mystery box ini. Jual beli barang yang kondisinya tidak diketahui oleh salah satu pihak merupakan jual beli yang terlarang karena termasuk dalam bagian jual beli gharar. Jual beli yang tidak memenuhi persyaratan seperti ini biasanya disebut jual beli kucing dalam karung. Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek tersebut. Pengertian gharar menurut ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. Jadi berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa transaksi mystery box pada situs Shopee termasuk juga dalam kategori jual beli gharar karena pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai barang yang akan didapatkan nantinya, sehingga jual beli ini mengandung ketidakjelasan, jahalah, dan ketidakpastian barang atau produk yang dijual, baik dari segi kualitas barang, kuantitas barang, serta bentuk atau wujud barang, yang menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian dan pihak penjual mengalami keuntungan. Transaksi jual beli mystery box ini jelas mengandung unsur spekulasi dan taruhan, sehingga menyebabkan kemungkinan pembeli mengalami untung atau rugi. Dan transaksi ini seperti ini mudah mengalami penipuan karena mengandung tipu daya oleh pihak penjual, karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang produk yang atau barang yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini dapat terjadi walaupun pihak penjual telah memberikan keterangan mengenai deskripsi produk. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap jual beli mystery box. Menurut wawancara peneliti dengan penjual, maka didapatkan hasil bahwa barang yang akan diterima oleh pembeli tidak dapat dikembalikan apabila pembeli merasa produk yang didapatkan tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pada awal transaksi setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai syarat dan ketentuan barang. Jadi, apabila terdapat pembeli yang merasa tidak puas karena barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan harga beli,
maka hal ini pembeli tidak bisa mengeluh atau mengajukan komplain dan itu di luar tanggung jawab penjual. Jadi kesimpulannya, mystery box merupakan suatu produk yang berisi barang-barang yang berbeda-beda. Untuk sebuah produk, mystery box tidak dapat menebak untuk sebuah produk, mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap jual beli mystery box pada situs Shopee tidak ada karena sudah dijelaskan pada kolom deskripsi. Bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap jual beli mystery box pada situs Shopee tidak ada karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai produk mystery box yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. Oleh karena itu, jika terdapat pembeli yang merasa kecewa, kurang puas, serta pembeli yang mengeluhkan produk mystery box yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penjual tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai bentuk ganti rugi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.